Nah, untuk lebih jelasnya ada di slide selanjutnya. Analisis peluang pemasaran ini adalah tahap pertama. Ada timbul pertanyaan, kenapa analisis peluang pemasaran itu harus dilakukan? Nah, karena banyak sekali perusahaan yang ternyata belum memiliki tujuan yang jelas. Maksudnya memiliki tujuan yang jelas ini adalah, contoh awalnya misalkan kita itu ingin membuat toko, anggap aja pengen jual makanan yang enak. Nah, kita tuh memiliki idenya kita tuh banyak banget. Oh, nanti tuh di warung saya itu saya mau jual makanan Padang, mau jual makanan Jawa, mau makanan ini gitu. Cuman yang belum dilihat itu kadang-kadang kita tuh tidak berpikir yang diinginkan pelanggan tuh seperti apa sih. Apa pelanggan tuh maunya makanan Jawa campur Padang, atau makanan Jawa aja, atau makanan Padang aja. Tapi kita tuh langsung buka warungnya, jadinya warung itu tidak bisa mendapatkan konsumen yang banyak seperti keinginan kita. Nah, disinilah pentingnya analisis peluang pemasaran. Jadi kita melihat dulu konsumennya mau apa, lebih seperti riset pasar. Jadi apa yang diinginkan konsumen, di wilayah situ sudah ada belum yang buka warung. Kalau memang sudah ada yang buka warung, dia jual warung apa, dia jual makanan apa. Jadi kita tuh membuat makanan yang berbeda dari yang dijual, atau membuat makanan yang lebih enak dari yang kita jual. Oh ya, silakan Mbak Yusni sama Mbak Ella, nanti bisa dilihat di rekaman YouTube-nya. Nah, selanjutnya adalah karena banyak perusahaan yang merubah tujuan apabila peluang yang ada berubah. Kenapa ia merubah tujuannya? Karena ternyata tujuan itu dipengaruhi oleh peluang. Misalnya tadi, awalnya kita menginginkan buka warung yang jual nasi Padang. Ternyata setelah kita melihat jalan-jalan di sekeliling wilayahnya itu, ternyata nasi Padang itu sudah banyak sekali orang jual nasi Padang, dan ternyata konsumen itu juga sudah punya warung langganannya. Nah, dari awalnya tujuan kita ingin menjual nasi Padang, itu juga bisa berubah menjadi, oh kalau gitu saya jual yang lain aja, saya jual nasi goreng sama mie goreng aja. Nah, seperti itu. Jadi tujuan perusahaan itu bisa dipengaruhi oleh peluang-peluang yang ada di masyarakat, tergantung dengan pelanggannya. Nah, oleh karena itulah analisis peluang itu dibutuhkan. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk tahap pertama, analisis peluang pemasaran. Iya, cari yang lain dari yang ada sebelumnya di pasar. Iya, betul sekali. Jadi itulah gunanya analisis peluang pemasaran. Nah, selanjutnya ada dua macam peluang. Yang pertama adalah peluang lingkungan, dan yang kedua adalah peluang perusahaan. Peluang lingkungan ini lebih kepada peluang-peluang yang belum dipenuhi. Contohnya terhadap sumber daya alam yang belum dipenuhi. Jadi perusahaan listrik itu, ini ada contoh, perusahaan listrik mempunyai peluang untuk mengembangkan sumber energi baru. Jadi setelah kita melihat ternyata ada sumber daya yang belum dimanfaatkan nih oleh perusahaan yang lain. Ternyata listrik dari air itu belum dimanfaatkan, ternyata masih listrik dari cahaya matahari itu juga belum dimanfaatkan. Nah, oleh karena itu diambillah oleh perusahaan listrik, karena ia melihat adanya peluang pasar atau peluang lingkungan. Jadi setelah ia melihat sekeliling, ternyata ada beberapa hal yang belum dilakukan oleh perusahaan lain. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Dan selanjutnya adalah, nah ini benar sekali ada dari Mbak Sulastri, listrik tenaga uap atau nuklir. Ini termasuk peluang lingkungan. Untuk selanjutnya ada peluang perusahaan. Peluang perusahaan ini peluang yang bisa dinikmati oleh perusahaan apabila memiliki keunggulan dibandingkan para pesaingnya. Jadi yang dimaksud di sini adalah perusahaan itu memiliki keunggulan lebih dibandingkan para pesaingnya. Contohnya aja di toko kue tadi, Sari Roti misalnya. Nah, Sari Roti itu ternyata ia menghasilkan produk. Oh ya, silakan Mbak Rindi, silakan bekerja lagi, nanti bisa diikuti di YouTube-nya. Jadi perusahaan Sari Roti misalkan, ia merupakan perusahaan yang memasarkan produknya ada berbagai varian rasa, dan ternyata belum ada perusahaan lain yang menciptakan seperti itu. Nah, itu bisa menjadi peluang perusahaan.
Nah, itu yang dimaksud dengan peluang. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang peluang, tahap kedua adalah perencanaan pemasaran strategis. Nah, setelah kita melihat bagaimana peluang atau bagaimana karakteristik dari konsumen itu, kita mulai belajar tentang merencanakan pemasaran. Perusahaan memiliki peluang cukup besar karena konsumen lebih suka pada merek atau brand image. Ini dari Mbak Sulastri. Selamat siang Mbak Indri. Silakan datang. Nah, ini benar. Jadi perusahaan itu harus melakukan analisis peluang untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang diinginkan. Setelah kita menganalisis peluang, tahap selanjutnya adalah merencanakan pemasaran. Setelah dilihat, oh ternyata peluangnya seperti ini. Yang tahap kedua, ayo kita ngerencanain pemasaran. Nah, ternyata di perencanaan pemasaran itu dibagi dua, yaitu perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. Nah, untuk perencanaan jangka panjang, ini umumnya sekitar 3 hingga 25 tahun dan melibatkan jajaran puncak atau manajemen puncak, ini staf perencanaan khusus. Nah, sedangkan untuk perencanaan jangka pendek itu biasanya hanya 1 tahun atau kurang, atau biasanya dilaksanakan oleh pelaksana bawah dan menengah. Jadi perencanaan itu ada 2, jangka panjang dan jangka pendek. Yang berbeda adalah dari jangka waktu tahunnya. Selain itu, setelah kita mengenal jangka pendek dan jangka panjang, ada 2 macam konsep perencanaan. Yang pertama adalah perencanaan perusahaan dan perencanaan pemasaran. Yang dimaksud dengan perencanaan perusahaan ini lebih kepada dalam ruang lingkup perusahaan itu sendiri, seperti tujuannya perusahaannya itu mau seperti apa, visi misi perusahaannya itu mau seperti apa. Jadi lebih berfokus terhadap perusahaan secara umum. Sedangkan perencanaan pemasaran ini ia lebih fokus terhadap perencanaan pemasaran atau bauran pemasaran. Nah, lebih difokuskan terhadap bagaimana cara memasarkan produknya, mau dibuat seperti apa, atau dipasarkan kemana aja. Nah, itu bedanya. Kalau perusahaan itu umum kepada perusahaannya, sedangkan kalau pemasaran itu, ya perencanaan pemasaran itu langsung fokus kepada bidang pemasarannya. Di dalam perencanaan strategis itu, iya, betul, marketingnya. Ternyata di proses perencanaan strategis itu juga ada beberapa hal. Yang pertama, menganalisis situasi, menetapkan tujuan. Yang ketiga, memilih strategi dan taktik. Dan yang keempat, mengevaluasi hasil. Ini sebenarnya pemasaran itu sama kayak kita milih pasangan hidup contohnya. Menganalisis situasi itu, kita tuh menginginkan pasangan yang seperti apa, nih contohnya kayak gitu. Oh, saya ini orangnya seperti ini, saya pengen pasangan yang lebih dewasa, saya ingin pasangan yang lebih apa, dan akhirnya ia menetapkan tujuan, akhirnya milih strategi. Oh, kalau pasangan saya yang lebih dewasa berarti saya harus seperti apa, akhirnya dia memilih strategi, dan akhirnya nanti mengevaluasi hasil. Jadi pemasaran itu juga, ini contoh sederhananya. Cuman kalau di perusahaan, oh ya Mbak Friska silakan bekerja. Contoh di perusahaannya itu menganalisis situasinya, melihat kondisi pelanggannya atau keinginan konsumen. Kedua, tujuan utama dari pemasaran adalah mendapatkan laba dan mendapatkan konsumen. Dan yang ketiga, ia akan memilih strategi-strategi apa saja untuk mendapatkan laba dan mendapatkan konsumen itu. Dan akhirnya ia mengevaluasi, sudah benar apa belum yang dilakukan strategi pemasarannya. Nah, seperti itu. Ini selanjutnya adalah tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan itu dibagi menjadi 2, tujuan umum dan tujuan khusus. Kalau tadi ada perusahaan dan pemasaran, ada tujuan perusahaan dan tujuan pemasaran, dan ternyata tujuan perusahaan itu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah ia menetapkan laba, karena perusahaan itu pasti berorientasi terhadap laba. Namun, tujuan khususnya itu terhadap pemenuhan kebutuhan pasar. Nah, ini pemenuhan kebutuhan pasar, yaitu bisa meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan mendapatkan laba jangka pendek. Jadi kalau tujuan umumnya itu ia berorientasi terhadap laba,
Kalau khususnya itu berorientasi terhadap kebutuhan pasar. Nah, ini di dalam perusahaan itu ada dua tujuan ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Iya, selamat bekerja Mbak Friska. Ini kita ada 11 orang. Pak Priyanto, atau ada yang ingin ditanyakan? Pak Priyanto, Mbak Uswatun, Mas Muhammad Tri, Mbak Sulastri, Mbak Galuh, Mbak Iis, Mbak Friska, Mbak Anis, Mbak Yana dan Mbak Joeria, dan Mbak Indri. Ada Mbak Indri. Jelas, oke. Ini ada banyak sekali slide, jadi kalau memang belum jelas bisa langsung ditanyakan. Nah, setelah kita belajar, kita juga ada yang dimaksud dalam perusahaan itu dibutuhkan identifikasi kendala. Identifikasi kendala ini dilakukan sebelum strategi pemasaran ditetapkan. Jadi, pada awalnya kita menganalisis peluang-peluang apa saja yang bisa dilakukan. Oh, Mbak Anis, untuk tujuan umum dan khusus ada dua tujuan yang sama, yaitu mencari keuntungan. Ini maksudnya laba yang seperti apa yang diterangkan untuk tujuan umum dan tujuan khusus. Iya, jadi yang tujuan umum ini adalah perusahaan menetapkan laba sebagai tujuan yang hendak dicapai. Di sini itu adalah laba jangka panjang, jadi perusahaan itu tujuan umumnya atau tujuan besarnya itu adalah mendapatkan laba sebanyak mungkin, mendapatkan laba semaksimal-maksimalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan tujuan umum. Namun di tujuan khusus ini, ia lebih berorientasi terhadap kebutuhan pasar, juga memikirkan laba. Jadi, perusahaan itu juga menginginkan laba, tapi tidak berpikiran hanya laba saja. Bagaimana caranya ia mendapatkan laba, tapi juga bisa memuaskan konsumennya, juga bisa meningkatkan kualitas produknya. Jadi yang di tujuan umum itu laba secara umum, jadi laba yang didapatkan oleh perusahaan. Namun yang di tujuan khusus ini, ia lebih berpikir mendapatkan laba, tapi juga memenuhi kebutuhan pasar. Jadi yang paling penting di sini adalah memenuhi kebutuhan pasar untuk di tujuan khususnya itu. Yang Mbak Sulastri, laba untuk jangka panjang ya Mbak? Iya benar sekali. Jadi yang di tujuan umum ini adalah laba untuk jangka panjang, jangka 25 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Tapi yang di tujuan khusus ini untuk jangka pendek di sini 1 tahun atau kurang. Jadi laba untuk 1 tahun atau kurang, tapi lebih dari memenuhi kebutuhan pasar. Jadi labanya harus tetap memenuhi kebutuhan pasar. Iya benar. Jadi intinya untuk yang tujuan khusus itu adalah laba jangka pendek. Iya betul, tepat sekali. Jadi untuk tujuan khusus ini adalah untuk laba jangka pendek. Umumnya laba 1 tahun atau kurang. Sedangkan untuk tujuan umum ini adalah laba jangka panjang. Laba misalkan 10 tahun ke depan atau 25 tahun ke depan, seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Setelah kita menganalisis peluang, ada yang dimaksud dengan identifikasi kendala. Biasanya dilakukan sebelum melakukan strategi pemasaran. Nah, tujuannya apa? Kita mengidentifikasi kendala itu. Sudah paham Mbak? Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Anis. Sekarang kita mulai belajar tentang identifikasi kendala. Jadi tujuannya apa melakukan identifikasi kendala itu? Supaya perusahaan itu tidak mengalami hambatan. Nah, contohnya adalah mengadakan pelatihan intensif yang berkaitan dengan perluasan pasar. Jadi, sebelum kita melakukan perluasan pasar, lebih baik dilakukan aja pelatihan intensif untuk karyawan atau melakukan pelatihan-pelatihan untuk karyawan, sehingga ketika kita melakukan perluasan pasar, karyawan-karyawan yang bekerja itu sudah paham dan bisa melakukan perluasan dengan baik. Nah, itu yang dimaksud dengan identifikasi kendala. Jadi, melihat hambatan-hambatan apa saja yang akan terjadi, dan akhirnya ia akan melakukan pelatihan-pelatihan atau strategi untuk menghindari hambatan-hambatan itu. Nah, itu yang dimaksud dengan identifikasi kendala. Nah, maaf,
selanjutnya adalah merumuskan program